Pak noleh ke kiri loh. Ternyata yang saya berhenti itu kuburan. Jam 9 itu masih muter-muter. Dan yang saya lewati itu hampir tidak ada rumah sama sekali. Setelah kesurupan dihilangkan, belum ada 5 menit kumat lagi. Itu satu persatu peserta itu tumbang. Jadi dia tuh tiba-tiba bisa langsung kesurupan di tempat. Sampai sekitar 10 orang. Dari semua kegiatan yang saya alami itu kan saya tidak pernah ngalami kayak gini. Ini baru pertama. Kesurupan massal. Jadi makin malam makin banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lur, kali ini kita macam paranormal experience ya. Kita ada di konten paranormal experience macam project official. Dan kali ini kita pakai tema baru ya. Di belakang kita ada background yang menambah mungkin ya creepy-nya gimana nantinya. Lah terus kalau biasanya kan kita kan konsepannya pakai lilin ya. Kali ini kita pakai background yang agak creepy gitu. Berarti ini pertama kali Mas. Pertama kali kita pakai konsep baru. Nah, terus di sini narasumber kita kali ini yaitu ada Mas Adi. Ya. Mas Adi ini juga pernah ikut Majang Kuis ya waktu itu ya. Dan berhasil memenangkan di Majang Kuis. Mas Adi ini juga sering juga ke Majang Project ya, sering main di Majang Project. Dan ternyata Mas Adi punya cerita misteri plus mistis. Wow, misteri plus mistis ya. Jadi ini berkaitan dengan kejadian yang pernah dialami sama Mas Adi ya. Dan kejadian ini berada di lingkungan Kabupaten Lumajang juga. Masih Lumajang. Jadi ini pas banget didengerin. Barangkali ini ada di daerah lokasinya dulur Majang semua, atau jangan-jangan dulur Majang juga mengalami hal yang sama dengan Mas Adi. Kemungkinan iya Mas. Iya, berada di lokasi itu ya barangkali ya. Soalnya melibatkan banyak orang di sana. Melibatkan banyak orang. Oke, langsung aja kita simak ceritanya gimana. Oke, Mas Adi, ini ceritanya berawal dari apa dulu? Ya ini kan jadi pas itu 1 bulan sebelum Ramadan, sebelum puasa itu kita, dan sebelum ada istilah lockdown. Jadi kita masih bebas mengadakan suatu acara dengan kapasitas orang yang sangat banyak. Iya. Dan di situ ada namanya aktif di kegiatan yang ada di sebuah kecamatan yang ada di Lumajang yang inisialnya itu P. Inisialnya P, kecamatan inisial P. Inisialnya P di daerah Lumajang kan. Iya. Di sana ngadakan kegiatan yang berbau tentang titik-titik emas lah. Anak kecil-kecil. Iya. Ya ada yang dewasa juga. Pemuda-pemudi ya. Pemuda, pelajar. Lebih fokusnya ke pelajar. Ke pelajar. Banyak pelajarnya daripada yang lain. Tapi ada yang tua-tua juga. Nah itu sebelum ada istilah lockdown itu kami mengadakan acara di sana di sebuah pondok pesantren. Lah pondok pesantrennya itu ya mohon maaf bisa dibilang tidak ada pengurusnya, tidak ada santrinya, jadi cuma ada gedungnya saja di sana. Itu sengaja ditinggal atau masih belum jadi barangkali? Ada beberapa versi Mas. Jadi dari yang pernah saya dengar tuh yang saya simpulkan itu ada 2 versi. Tapi sebenarnya banyak versinya. Cuma ada 2 versi. Yang versi yang pertama itu ada beda paham antara yang mendirikan pondok dengan warga. Yang kedua yang bangun ini istilahnya itu tiba-tiba ngilang. Yang bangun tiba-tiba ngilang. Maksudnya dia tuh mendirikan tapi tidak diteruskan lagi, tapi bangunnya sudah jadi, nggak tahu nasibnya gimana. Oh, berarti ada kesan barangkali kalau nggak bangunan itu bermasalah internalnya, barangkali juga terbengkalai juga ya bangunannya. Tapi bangunnya bagus, seperti istana. Seperti istana. Ya, sangat bagus. Itu jauh dari jalan raya atau
lokasinya sih dekat sama keramaian, Mas. Dekat sama keramaian. Dekat sama keramaian. Tapi lingkungan di sana itu termasuk masuk ke desa atau gimana? Bisa dibilang sih ya, walaupun itu kecamatan, ada di pusat lah, tapi kecamatannya itu agak apa ya, agak kalau dari istilah zaman now itu kan ada distrik. Iya. Jadi agak jauh dari mana-mana, aksesnya pun jauh. Iya, untuk ke kota juga mungkin aksesnya jauh. Jadi ramainya ya ramai orang-orang situ aja. Terus dari tempat itu ada kejadian apa? Dari kegiatan atau dari tempat gedungnya mungkin? Kalau dari gedungnya awal sih kita kan itu namanya pondok ya Mas ya, pondok pesantren. Jadi ya mikirnya itu wis aman. Pertama kita survei, kita mikirnya aman. Survei yang pertama aman, survei kedua sekaligus rapat aman. Lah pas eksekusi acara kan acaranya 3 hari. Iya. Acaranya 3 hari, acaranya kemah pelajar itu 3 hari. Kebetulan saya hari pertama tidak hadir, hadir tapi terlambat. Jadi pembukaannya itu habis Jumatan. Kan acaranya cuma Sabtu Minggu. Nggak habis Jumatan pembukaan, tapi saya nggak bisa hadir, diwakili oleh teman saya, diwakili oleh ketuanya yang hadir. Pas itu memang hari pertama itu kayak nggak ada kesan apa-apa, tapi saya sendiri yang ngalami keadaan yang aneh. Pas itu kan saya terlambat, kebetulan saya ada acara di rumah itu baru bisa nyusul itu habis maghrib. Nah, baru bisa nyusul ke sana. Perjalanan dari rumah saya ke lokasi itu sekitar 1 jam. 1 jam. 1 jam. Dan lokasi yang saya lewati itu semua itu kalau kata orang desa itu apa ya? Bulaan. Oh, ini ya, apa? Kanan kiri jauh rumah penduduk. Kanan kiri tebuan kebun tebu sama kebun-kebun yang lain lah. Oke. Jadi mungkin warga itu minim. Arang-arang ya atau jarang-jarang banyak sekali. Nah ini habis maghrib saya mau berangkat, hujan deras, akhirnya tak tunda berangkatnya, terus nunggu hujan reda. Akhirnya alhamdulillah 7:30 itu sekitar 7:30 terang. Bimbang antara mau berangkat apa enggak, soalnya sudah malam, perjalanan 1 jam dan sendiri tidak ada temannya. Kondisi sudah tidak enak, soalnya kasihan ketua saya di sana tuh sendirian, nggak ada yang nemenin. Oh, berarti panitia dulu yang datang sebelum itu sudah ada apa ya, maksudnya itu kan peserta sudah ada, peserta itu ada sekitar lebih dari 100 orang, 100 pelajar. Pesertanya ada lebih dari 100 pelajar, terus panitianya itu panitia lokal sudah ada di lokasi semua. Cuma kayak kami kan yang dari cabang ini kan cuma beberapa orang yang bisa hadir. Kebetulan pas hari pembukaan itu yang bisa hadir itu cuma saya berdua, dan yang pas pembukaannya itu cuma ketua saya yang hadir. Saya tidak bisa nyusul, tidak bisa hadir pas pembukaan. Tapi bisa mengikuti. Tapi terlambat. Itu ya, jadi jam 7:30 itu bimbang Mas. Bimbang di sana itu sulit sinyal. Terus ya tidak enak, soalnya saya sudah janji datang. Pas itu sudah janji datang, wis tidak enak lah, kalau nggak datang tuh tidak enak. Akhirnya nyari solusi. Ini wis nyoba nyari alasan lah. Siapa tahu setengah jam lagi hujan lagi kan gitu. Kalau jam 8 ada hujan, wis datang. Ternyata alam berkehendak lain, terang. Ya, alhamdulillah wis. Berarti saya ditakdirkan berangkat. Saya berangkat lewat daerah kota ini sama nama saja, sampai memasuki perbatasan kecamatan. Di situ mulai merasa apa ya, ada gerimis, tapi nggak deras sih, gerimis. Terus kondisi jalan itu sepi. Itu berarti sekitar jam 7-an ya? Jam 8 malam. Oke. Kondisi jalan itu sepi, nggak ada orang. Terus kalau misalnya saya tersesat itu wis nggak ada yang ditanya. Oh iya. Nggak ada yang ditanya. Akhirnya nyoba lah, saya bisa buka Google Map di tengah jalan. Kebetulan saya berhenti, pas di jalan itu saya berhenti. Kok suasananya itu tenang, nyaman nyaman. Suasananya itu tenang, tapi mencekam. Kok kayak ngeri gitu ya daerah.
Terus kan sini kan fokus kan gerimis sama nyoba iseng buka map, takut nyasar kan. Enak aja buka map, terus pas buka map lah kok bisa mapnya, lah kok bisa. Oh berarti masih ada sinyal. Setelah tak pasangkan lagi HP-nya, saya saku coba noleh ke kiri loh. Ternyata yang saya berhenti itu kuburan dan dari apa ya, dari jauh itu sebelum saya berhenti saya tidak lihat kalau ada kuburan di samping jalan. Kelihatan kalau itu kuburan mungkin karena terlalu menjorok ke dalam. Enggak mas, malah kuburan itu kelihatan. Apakah saking saya takutnya itu loh, saya tidak kelihatan. Jadi pas di apa ya, pintu kuburan itu sebelumnya, ya, pintu masuk ke kuburan, sampingnya, saya berhenti di sampingnya pas sambil pakai HP itu, lama saya berhenti itu. Langsung paket. Oke, lanjut. Buru-buru pergi. Lanjut, nah mapnya ternyata tidak bisa, sinyalnya hilang. Akhirnya itu wis, ya di situ dimulai wis. Jadi saya berjalan. Saya kalau malam itu kan biasa kan antara perjalanan siang dan malam kan berbeda. Jadi kalau malam tuh kadang jalan tuh kayak bukan kan gitu mas. Kayak apa ya, ragu-ragu lah ya. Ya ragu-ragu. Belokannya kadang-kadang nggak kelihatan ya walaupun kena lampu gitu ya. Apalagi di sana belokan jalan utama sama jalan kecil nggak jauh beda. Kalau di daerah sini kan jalan utama kan kelihatan yang paling besar ramai. Terus jalan biasa kan yang jarang dilewati. Kalau di sana sama. Jadi di situ mulai nemu titik nyasar lah. Kesasar berarti. Asli kesasar. Jadi yang harusnya saya belok kanan saya lurus. Dari lurus itu apa ya? Ada kayak kan lewat itu kan setelah hujan itu ada apa ya? Air itu loh. Semacam kayak air terjun tapi yang kecil itu loh. Buangan air. Oh, kayak dari aliran sungai, bukan? Bukan sungai sih, apa ya? Selokan. Dari selokan. Itu kan agak tinggi, kan itu banjir. Nah, saya lewat sana. Terus semacam kayak setelah lewat itu suasananya beda lagi. Langsung kayak tidak ada suara sama sekali. Bukan dunia manusia. Ya, seperti bukan masuk di dunia manusia. Langsung Dendi balik yo ndak ngerti dalane lurus ya piye akhirnya saya berhenti lah berhenti kedua nih kayak semacam fata morgana saya pernah kesini mau lewat lagi bukan gitu apa? Jadi saya berhenti di kuburan lagi bukan kuburan tadi deh bukan ya? Jadi berhenti di kuburan jadi 2 kali berhenti itu pas di kuburan kok sial banget ya kok sial akhirnya wis tambah tak karuan perasaannya lanjut nah itu wis dalam perjalanan itu sampai apa ya ibaratnya lokasinya itu di tengah saya itu muter jadi perjalanannya harusnya 1 jam saya tempuh 2 jam berarti kalau jam 8 berarti sudah sampai jam 9 masih muter-muter di situ jam 10 saya baru sampai lokasi buset jam 10 malam jam 10 malam baru sampai lokasi. Jam 9 itu masih nyampe kuburan ya. Iya, jam 9 itu masih muter-muter. Dan yang saya lewati itu hampir tidak ada rumah sama sekali. Jadi itu kebun-kebun semua. Kuburan, sama apa namanya? Hutan bambu. Kuburan, hutan bambu. Terus seperti itu. Rumah 1 2 3 kebun lagi. Nggak ada pikiran untuk kembali gitu. Nggak ada sama sekali. Justru kalau kembali saya takut, soalnya sudah lihat kuburan 2 kali. Jadi mikirnya kok lurus mas, penting lurus. Itu nggak pernah melihat orang sama sekali gitu? Nggak melihat orang sama sekali. Wow. Berhenti sebelum berhenti pertama yang di kuburan itu terakhir lihat orang sebelumnya itu. Setelahnya itu free, nggak ada orang sama sekali. Sampai lokasi dan alhamdulillah sampai lokasi waktunya orang-orang istirahat lah, sampai jam istirahat. Terus pas hari pertama sampai sana itu langsung ngobrol-ngobrol santai sama teman-teman dan ternyata ada tamu yang dari mana ya, pokoknya dari luar kota itu mau pulang, nggak ada yang bisa nganter, akhirnya saya yang turun lagi. Nah ini takut nyasar lagi, akhirnya nekat dan alhamdulillah ternyata jalannya lebih cepat lah kalau kita pulangnya. Jadi nggak nyasar lagi wis. Nah, itu pulang. Nah hari pertama wis jadi saya
di hari pertama itu cuma 1 jam di lokasi. Nah itu. Nah pas hari kedua itu kan habis duhur saya ke lokasi lagi dan alhamdulillah tidak nyasar, tidak ada halangan. Tidak ada kejadian semacam itu. Tidak ada kejadian sama sekali, tidak ada apa ya, tidak ada istilah kejadian sama sekali. Tapi lewat jalan yang sama. Enggak, sudah lewat jalan yang seharusnya. Jalannya seharusnya. Yang harusnya belok kanan tadi. Iya, yang harusnya belok kanan. Oke. Alhamdulillah. Nyampe siang itu wis ayam-ayam lah, semua kegiatan berjalan lancar, kayak gini-gini ini sudah lancar semua. Memasuki habis maghrib, nah ini mulai nih wis. Habis maghrib itu kan sholat jamaah bareng nih. Itu ada satu peserta yang tiba-tiba itu pingsan. Habis atau cewek? Cewek. Ya. Tiba-tiba pingsan. Nah, pingsan terus kita pikir cuma kecapean. Soalnya tiketnya memang full 2 hari 3 malam. Itu pas hari kedua kan. Pingsan kita taruh di ruang isolasi, di ruang UKS lah namanya. Kita taruh di sana. Wis aman. Habis sisa terus kita ada pensi, ada pentas seni. Ada pentas seni. Nah, pas pentas seni ini pas mulai ya, yang pertama, yang pingsan itu langsung teriak-teriak. Yang pingsan tadi ya, langsung teriak-teriak nggak jelas lah. Dikira apa ya? Kita takutnya ayam, kena ayam, takutnya seperti itu. Saya kira bagian dari pensi itu. Bukan. Terus langsung turun. Ternyata kesurupan terus apa ya? Enggak ditangani hilang. Setelah hilang itu semacam dia itu apa ya istilahnya itu, setelah kesurupan dihilangkan belum ada 5 menit kumat lagi, dia lagi kesurupan lagi. Nah, sampai terus sampai kalau nggak salah sampai 4 atau yang ke-5 kali ya, lupa, pokoknya sekitar itulah, lebih dari 2 kali pokoknya. Sembuh kesurupan lagi sampai dipanggilkan Ustaz. Dipanggilkan Ustaz dari luar, sudah dinetralisir sama Ustaznya, bilang terus ini jangan ditaruh di sini, takutnya tempatnya ini yang yang membawa dia itu seperti ini. Akhirnya kita taruh di masjid. Nah, taruh di masjid ini kan waktu itu pensi itu masih penampilannya ketiga kalau nggak salah di pensinya. Itu kan teman-teman banyak yang nampil semacam pajari dan sebagainya lah. Nah, pas pensi yang ketiga itu satu persatu peserta tuh tumbang. Pas Al-Banjarian itu. Bukan lupa penampilannya apa, lupa. Cuma pas penampilan ketiga. Saya ingat penampilan ketiga. Itu satu persatu peserta tuh tumbang. Jadi dia tuh tiba-tiba bisa langsung kesurupan di tempat. Langsung kayak peserta banyak, terus satu tumbang lagi gitu. Iya, jadi kayak apa ya? Kayak ada rantai yang nyalur. Buset. Jadi pas penampilan ketiga, kita panitia itu kan di bawah. Di bawah nungguin yang kesurupan tadi, takut ada apa-apa. Tiba-tiba di atas ada yang teriak-teriak. Nah, dikira kan, wah ini bagian dari pensi mungkin. Ternyata loh pensinya kok lain bunyinya. Ternyata dari atas itu panitia lokal tuh bilang, "Mas, ada yang kesurupan lagi." Loh iya kan? Ya akhirnya kita jemput, kita bawa ke bawah. Belum nyampe, belum baru dipotong. Bukan dipotong, disandarkan di bantal lah, ditidurkan. Ada lagi. Kita naik lagi sampai peserta yang keempat yang seperti itu. Ada 4 peserta, 4 ada 4 peserta. Ada 4 peserta kita baringkan. Nah, ini 4 peserta beda dari yang pertama Mas ya. Jadi 4 peserta ini peserta baru, orang baru yang kesurupan. Jadi kita taruh di ruangan. Terus mereka istilahnya tuh kayak orang kesurupan gimana. Akhirnya membawa kepanikan di acara itu. Jadi pas pensi itu dibubarkan, anak-anak suruh tidur, yang cewek di depannya cewek, yang cewek cowok. Terus Ustadz ini kayak kualan, soalnya satu yang kesurupan 5. Akhirnya kita minta bantuan dari teman-teman panitia di sana, ketuanya di sana lah. Kita minta bantuan. Terus makin malam, sekitar di atas jam 8, jam 9 lah, di atas itu makin nambah yang kesurupan. Yang dari peserta yang tidur itu? Iya. Makin nambah. Jadi
dari semua kegiatan yang saya alami itu kan saya tidak pernah ngalami kayak gini. Ini baru pertama. Kesurupan massal. Jadi makin malam makin banyak, terutama yang cewek. Waduh, itu wis bingung, panitia bingung. Akhirnya wis sampai sekitar 10 orang yang kesurupan kita jadikan satu, terus coba kita buat apa ya, lingkaran lah. Jadi anak-anak yang tidur tadi kita tambah lagi, takut tambah korban kan, kita buat lingkaran. Terus yang kesurupan yang pertama ini langsung dia tuh bilang ini sebenarnya ini dibuat-buat, saya ini disuruh untuk ini biar acaranya apa? Soalnya acara ini izinnya tuh tidak jelas. Jadi saya salah satu yang harusnya diizini tapi tidak di sini, tidak minta izin ke saya gitu loh. Jadi sabotase semacam seperti itu Mas. Jadi kita tuh jadi panitia ya dari 10 sebelum yang kesurupan pertama kali itu bilang, itu kita sudah berupaya banyak. Jadi kita panitia itu kita buat lingkaran, jadi yang cowok-cowok itu ngaji di gerbang, terus sebagian ngaji, sebagian sholat goib lah semacam kayak gitu, sebagian lagi ada di pojok-pojokan. Soalnya kan apa ya, memang tempatnya itu benar di dekat keramaian. Cuma kalau dari silsilah horor sih ya, kan dataran tinggi ketemu air, di situ kan tempatnya memang angker. Jadi tempatnya itu dataran tinggi, di bawahnya langsung air. Kayak lembab lah. Sangat lembab. Banyak tumbuhan yang besar tuh banyak. Jadi memang hal itu disengaja. Terus yang ada di sana kepancing. Karena ada kerumunan atau ada acara orang banyak. Bukan gitu Mas. Jadi gini loh, misalnya yang pertama ini tadi kan di kiriman. Yang pertama ini kiriman. Lah yang kiriman ini manggil yang lainnya untuk ngisru gitu namanya. Sumbernya satu. Jadi ya harusnya kita cuma nangani satu, harusnya nanganinya banyak, sampai lebih dari 10 kalau nggak salah. Itu kesurupannya kayak gimana mungkin? Orang-orangnya teriak kayak atau nangis atau kayak gimana? Wah cuma jadi ada yang apa ya, ada yang lemes nggak ngapa-ngapain, cuma lemes. Cuma pandangannya juga kosong. Ada yang teriak-teriak, ada yang ini yang kesurupan yang pertama dan yang kedua ini yang apa ya, istilahnya itu ada apa, main fisik lah, kayak gerakan hewan. Jadi bukan gerakan hewan Mas. Jadi pas itu kan sama ustadznya ditanyai, terus ustadznya wis kehabisan energi, akhirnya wis saya dan teman-teman saya saking capek akhirnya turun tangan, wis pengenmu kayak gimana, biar cepat selesai urusannya, biar teman-teman ini bisa istirahat dengan tenang, kasihan. Akhirnya wis saya cuma minta satu, antar saya ke sana. Jadi baru kali ini saya tahu orang kesurupan tuh bisa naik turun tangga. Jadi dia kayak orang sadar gitu. Iya, jadi dia tuh minta semua kamar itu dibersihkan. Kalau dibersihkan semua, tak tanyai kan, loh ini kalau dibersihkan semua ambigu, kamu harus yang jelas, tunjukkan yang mana yang memang harus dibersihkan. Ternyata yang dari lantai 2, katanya itu sarannya teman-temannya naik dia ke lantai 2. Nah itu baru, itu tanpa dituntut, tanpa dia naik kok. Aneh tapi nyata. Tapi matanya terpejam atau tertutup? Pandangannya itu apa ya? Ya mohon maaf ya, kayak matanya bunglon gitu. Jadi kayak tidak fokus matanya. Jadi sambil naik, sambil kayak tertatih itu naik ke tangga, sambil nunjuk kamar-kamar, nunjuk, terus setelah nunjuk, terus apa lagi ya harus kita lakukan biar teman-teman ini bisa segera normal. Antar saya ke tengah jalan, ya, di tengah jalan itu kayak narik-narik pusaka gitu. Dari sana saya udah tunggu sampai jam 12 malam. Jam 12 malam ini teman-teman semua ini sudah pada pergi yang ada di sini. Ya wis, jadi sebelum sampai jam 12 malam itu tetap kayak gitu terus. Masih makin banyak yang kesurupan gitu. Sampai ya 10 orang itu wis. Bisa dibilang 10 orang. Jadi panitia itu capek-capek gontong. Gontongin adik-adik itu. Cewek semua atau ada cowok? Cewek semua. Sampai panitia ada yang ketempelan. Panitia. Jadi pas itu kan pas setelah dari tengah jalan itu ritual itu kan
yang suruhannya pertama ini bilang semua peserta panitia jangan ada yang terpecah kecuali yang ada di dekat saya. Jadikan satu di satu tempat. Hanya kita jadikan satu di aula. Aulanya nggak besar mas. Kita jadikan satu, suruh berdoa lah di sana. Suruh berdoa sama baca sholawat. Nah itu ada panitia, panitia itu yang istilahnya itu kayak nggak menghiraukan. Kayak wis lah nggak hiro, nggak percaya gitu mas. Nggak percaya. Jeda setengah jam, dia sendiri yang ketempelan. Waduh ini kalau panitia yang kena kan bingung tambah. Merasa berat semua atau gimana? Iya langsung, jadi dia tuh kenanya itu dia tuh sadar, cuma badannya nggak bisa digerakkan. Panitia itu cewek. Jadi mayoritas yang kena semua itu cewek. Cowok alhamdulillah nggak ada. Terus itu masih belum jam 12 malam? Masih belum sampai jam 12 malam. Terus ada apa lagi itu menjelang jam 12 malam gitu? Banyak mas, jadi pas itu apa ya, ada beberapa penampakan lah yang bapak-bapak sih yang ikutan itu ngelihat sama yang teman-teman lihat. Jadi ada yang lihat kayak orang lagi ngerokok di apa ya, kayak di pojokan atap bangun ada kayak orang ngerokok. Terus ada yang juga ada anak kecil-kecil yang lari-lari juga. Jadi semacam yang nggak kesurupan itu semacam kayak ditampakkan seperti itu. Jadi itu mungkin kawanan-kawanan yang ada di lantai 2 mungkin itu ya? Kemungkinan. Jadi apa sampai semua ustadz itu yang daerah situ yang bisa yang bukan kayak gitu-gitu dipanggil semua. Sampai air minum kayak ya bukannya syirik ya. Iya. Sampai air galon itu sampai dibacain semua biar nggak tambah nyalur. Jadi sudah lebih dari 10 orang itu yang kesurupan, masa mau nyalur lagi. Ya wis kita semua air galon jadikan satu, kita bacain doa terus kita minum biar nggak seperti itu. Jadi antisipasinya itu sangat itu antara siaga satu, mencekam sama kalau dibilang juga seru juga ya sebenarnya. Iya, kayak film gitu. Kayak film pas apa ya, ada zombie. Hampir mirip zombie, hampir mirip. Ya. Jadi kalau di zombie kan digigit, yang dikena gigitan kena. Nah itu ada yang kesurupan yang kesekian kalinya itu. Jadi dia tuh kesurupan, dia tuh niatnya megangi temannya. Terus semacam ditepuk gini, ikut langsung kesurupan. Langsung ikut. Iya kelihatan. Saya sendiri juga heran. Kok sampai kayak gitu ya? Jadi memang dulu sering lihat orang kesurupan tapi tidak sebanyak itu. Dan itu memang wah itu sangat luar biasa lah kejadian seperti itu. Terus itu jam 12 gimana itu? Dan alhamdulillah pas jam 12 kita nyoba hentikan. Iya. Kayak doa-doanya kita hentikan, kita nyoba, kita tes apakah benar, kan namanya setan kan nggak bisa dipercaya, takutnya dia bohong. Kita tes dan alhamdulillah memang berhenti, nggak ada lagi yang nambah. Ya tetap yang kesurupan tadi satu itu orang aja ya tetap itu, bukan satu orang yang 10 orang itu tinggal beberapa orang sih, nggak sampai 10, yang lainnya udah tidurnya. Itu sudah berhenti dan ternyata setannya itu nempati janji jam 12 sudah berhenti. Itu waduh. Dan yang kasihan itu yang kesurupan pertama ini. Kenapa? Sampai pagi enggak sembuh. Dia masih terus bukan sampai pagi, sampai siang malah, sampai acara selesai. Dia masih kesurupan. Masih kesurupan. Emang nggak bisa disadarkan oleh ustadz atau orang-orang di situ? Sudah disadarkan mas. Jadi tetap sadar. 1 jam kemudian kumat lagi, 1 jam kemudian kumat lagi. Kayak ngomong ngelantur gitu-gitu juga. Iya seperti itu ya, teriak-teriak gitu. Sampai pulang itu nggak tega. Iya kok dipulangkan ini gimana anaknya? Takutnya di rumahnya orang tuanya tersinggung. Akhirnya ya wis kita serahkan ke panitia lokal. Soalnya kan yang tahu daerah situ panitia lokal, yang tahu keadaan pastinya panitia lokal. Terus kita coba panitia lokal, kalau nggak bisa nanti bisa manggil cabang. Insya Allah kalau memang kesulitan cabang yang turun tangan nanti. Kita alhamdulillah terselesaikan di panitia lokal untuk peserta yang pertama. Akhirnya bisa pulang. Tapi nggak ada kabar kalau dia kesurupan lagi.
Nah, sebelum mulai ada yang menarik sebenarnya, lupa saya. Jadi sebelum acara bubar itu dia kan sudah agak lama kan biasanya 1 jam serupa lagi kumat serupa lagi ya. Ini sekitar kan kita ini karena sudah siang, sudah matahari sudah terbit, jadi sekitar jam 7 itu sampai jam 9 dia tidak kumat dan kita wah ini alhamdulillah sudah sembuh, tapi dia itu keadaan sudah lemes sudah tidak ada ototnya, dia tuh mau gerakan tangan udah nggak bisa, hanya kita nyoba apa ya nyuapin aman itu cuma bisa 1 kali teguah terus katanya seret tidak bisa, hanya kita bawa ke puskesmas. Lah pas dibawa di puskesmas sampai di puskesmas pesertanya ini ketempelannya ada di puskesmas, kesurupan lagi di sana, kesurupan di puskesmas. Iya, jadi sama pihak puskesmas, wah kita nangani orang sakit tapi bukan tidak nangani orang kayak gini, cuma bawa lagi mas, ya ini bawa kembali lagi ke lokasi dan kumat lagi. Waduh itu yang buat kita bingung pas itu, sangat panik. Panitia sebelumnya tidak pernah ada kejadian seperti itu, sekali kejadian tidak sembuh langsung kesurupan masal dan lama ya. Dan lama. Itu kejadian yang wah sangat ya. Apa semuanya ngerasain betul ya. Iya. Acaranya jadi mencekam ya. Acaranya mencekam. Dan penampilannya cuma sampai penampilan ketiga. Sampai penampilan ketiga. Seharusnya ada berapa penampilan? Kan itu yang peserta kalau nggak salah ya, kalau sampai ikan saya sekitar 120. Dibagi 12 kelompok. Ada 10 penampilan. Sekitar ada 9 penampilan lagi. 9 penampilan. Tapi gara-gara ada kejadian itu 3. Dan itu bukan hanya pensinya yang kan acara itu kan acara diklat. Acara diklat. Jadi hari pertama kan cuma materi, hari kedua ya materi, siangnya malam itu kan harusnya pensi, setelah pensi itu ada semacam jelajah malam. Itu pun ke cancel. Tidak ada jelajah. Tidak ada jelajah malam. Pagi yang harusnya itu Evan, outbound tidak ada gara-gara kejadian malamnya, dan semua yang ada di sana itu istirahat baru bisa tidur tenang itu jam 1:30 siang, jam 1:30 malam baru bisa tidur semua. Jadi peserta itu jam 1 harus tidur, kan kasihan mas, kan capek, harus tidur, dan 1:30 itu baru panitia nyusul tidur, bangun subuh. Karena yang satu ini belum sembuh, hanya kita mikir untuk kegiatan yang paginya, yang lainnya sana-sana ya ini kayak gini, akhirnya daripada nanti kumat lagi, wis cancel kegiatannya. Tapi gini, pas dia nggak sembuh kan panitia tidur, ada nggak panitia yang jagain dia? Ada dia, jangan-jangan yang lain itu dia sendiri. Ada yang gantian jaga, ada yang gantian jaga. Oh, ada yang gantian jaga. Jadi ada panitia itu yang ditanyain, kamu ngantuk nggak? Enggak, ya wis kamu jaga ini dulu, yang lainnya tidur. Dijaga, tapi dia itu ngomongnya ngatur-ngatur ya, tetap kesurupan itu. Yang teriak-teriak. Dan yang alhamdulillah yang setelah jam 12 malam itu tidak ada kejadian mas. Dia nggak teriak-teriak. Nah, kejadian lagi itu habis subuh, baru ada kesurupan lagi. Dia teriak-teriak lagi. Dia teriak lagi habis subuh. Dan jadi berhentinya itu cuma beberapa jam. Tapi ya itu wis. Terus apa ada yang bertanya atau ngasih tahu mungkin penduduk sekitar kalau tempat itu memang wingit angker apa kayak gimana, atau sering kejadian kayak gitu? Baru pertama kali. Pertama kali kita yang adakan. Berarti sebelumnya sudah ada yang bikin acara tapi nggak ada kayak gitu. Nggak ada kayak gitu. Wow. Dan kenapa pas acara kita dan peserta itu masih pelajar? Itu loh yang kita apa masih pertanyaannya, tanya-tanya. Kita tuh masih bertanya-tanya kok bisa sampai seperti ini. Padahal ini tempatnya ya pesantren, terus masjid. Istilahnya tuh banyak orang ngaji di sana, sering dibuat kegiatan. Berarti nggak suung atau kosong ya memangnya? Alhamdulillah enggak. Memang warga juga memanfaatkan tempat itu. Sangat memanfaatkan tempat itu. Soalnya apa ya? Ya karena kekosongannya itu mungkin hampir setiap kali ada rutinan kegiatan warga itu ditaruh di sana. Ngeri nggak bener? Apa ini dulur Majang Project mau survei ke tempatnya? Iya, ke lokasi. Tapi inisialnya P ya. Inisialnya P. Kecamatannya inisialnya P. Desanya P juga. Insya Allah P juga. Jadi barangkali yang tahu ada pondok pesantren itu. Tapi ya tidak untuk
tempat uji nyali juga ya, ya enggak. atau menantang tempat itu. Itu Ya lebih tepatnya kebetulan pas kegiatan kami. Tapi sebelumnya kan memang sudah permisi juga ya kan. Ya memang mungkin ada yang nggak suka tadi kan, tanda kutip sabotase lah ya. Iya, awalnya itu cuma iseng-iseng, Iya. tapi yang ada di sana ikut-ikutan. Jadi apa ya? Jadi untung ya masih 10 orang belum 100. Wah, kalau semuanya kena sampai panitianya kena gimana nih coba? Iya. Yang nyembuhin siapa, yang kasih tahu ada kesurupan siapa? Nah, kalau sampai semuanya kena Mas, jadi kayak beneran film zombie nanti. Kayak film apa ya? Walking Dead Dan itu gitu. sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Pandemi. Jadi itu terjadi sebelum pandemi, tapi mendekati ya, masa-masa mendekati Bulan Rajab ya. bulan Rajab ya. Masih beberapa bulan yang lalu. Masih beberapa bulan yang lalu. Oke, Lur. Jadi ya memang ada hikmah juga ya di sini. Hikmahnya mungkin dimanapun tempat ya jaga kebersihan ya. Terus sama izin itu penting. Dan jaga etika. Jaga etika. Itu kan yang saya ingat dari setan yang rasuk itu ada beberapa pelajar atau siswa yang di sana yang ikut kegiatan itu yang kata-katanya kurang baik, makanya ada kejadian seperti itu mereka tuh memanfaatkan satu orang kena mereka ikut semua karena ingin ngasih wasiat katanya seperti itu. Kan yang namanya setan tidak bisa kita percaya 100%. Iya. Memang kadang dia baik tapi ada syarat ya kan. Tapi ada juga yang dia itu baik untuk ngingetin juga ya. Iya. Oke. Jadi kayaknya ini dulu aja ya. Ini dulu. Untuk episode kali ini kita tadi membahas tentang kesurupan massal ya, yang pernah dialami sama Mas Adi ya. Jadi ngeri banget kalau kesurupan massal malam-malam lagi kan. Iya. Apalagi kesasarnya itu tersesatnya di kuburan ya kan. Dua kali ketemu kuburan, tapi nggak kelihatan kuburan. Wow. Oke ya sudah, ini aja dulu untuk dulu macam project yang punya pengalaman di bidang spiritual atau supranatural, di bidang mistis, misteri dan lain sebagainya. Apalagi itu dialaminya di Kabupaten Lumajang sendiri, bisa ikutan di Paranormal Experience kita. Langsung aja DM di Instagramnya Macam Project. Oke, itu aja. Terima kasih ya Mas Adi ya. Oke, selamat malam. Selamat malam juga. Dan sampai ketemu di malam Jumat lagi. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Macam Project Salam Macam Project Official. Official.